Saudara mahasiswa, pada kesempatan ini kita akan membicarakan proses transkripsi, yaitu sebuah proses penerjemahan bahan genetik yang ada pada DNA menjadi RNA. Proses ini dapat dilihat pada BMP Biol 4219 Genetika, yaitu pada modul 5 KB1. Sebuah proses transkripsi memerlukan ada dua komponen yang sangat penting, yaitu DNA seperti ini, terdiri atas 3 bagian dalam sebuah proses transkripsi, yaitu bagian DNA yang disebut promotor, bagian DNA yang disebut ruas penyandi, dan bagian DNA yang disebut sebagai terminator. Selain itu, ada lagi komponen yang berperan penting dalam proses transkripsi, yaitu protein. Protein ini ada yang disebut sebagai enzim, yaitu RNA polimerase atau polimerase RNA yang terdiri atas enzimnya dan faktor sigma, serta ada lagi protein yang tidak bergabung dengan enzim RNA polimerase, yaitu protein NUS-A dan faktor Rho. Bagaimana proses transkripsi itu berjalan? Kita lihat bagian promotor ini adalah bagian yang mengawali dan tidak termasuk dalam gen yang ditranskripsi atau diterjemahkan, sedangkan ruas penyandi adalah bagian yang nantinya akan diterjemahkan dalam sebuah proses transkripsi menjadi RNA. Kita ketahui bagian gen ini terdiri atas rangkaian basa seperti adenin, timin, guanin, dan sitosin. Dan terminator adalah bagian yang juga tidak diterjemahkan. Inilah bagian yang untuk menutup atau mengakhiri proses transkripsi sebuah gen. Katakanlah ini sebuah gen. Gen ini menghasilkan suatu jenis protein tertentu. Namun untuk menjadi sebuah protein tentu diperlukan proses transkripsi untuk menghasilkan RNA-nya terlebih dahulu. Bagian yang disebut sebagai promotor terdiri atas beberapa bagian, yaitu kotak 35, kotak 10 yang disebut kotak Brebnau, dan titik awal. Kotak 35 adalah tempat faktor sigma mengenali, yaitu mengenali awal proses transkripsi. Nah, kemudian kotak 10 atau kotak yang disebut kotak Brebnau ini adalah mulainya DNA itu dibelah dari rantai ganda menjadi rantai tunggal, dan titik awal adalah mulainya proses transkripsi. Itu tadi adalah bagian dari awal atau inisiasi proses transkripsi. Proses transkripsi akan berjalan terus-menerus. Kita lihat bahwa bagian DNA yang membelah pun bergeser arahnya ke sini sesuai dengan arah transkripsinya, hingga nantinya, dan ini disebut sebagai proses pemanjangan. Pada saat proses pemanjangan, faktor sigma, tadinya faktor sigma ada di sini, menjadi terlepas dan diganti oleh yang faktor lain yang disebut NUS-A. Faktor sigma terlepas, faktor NUS bergabung, maka proses transkripsi berjalan terus dan terjadi yang disebut pemanjangan. Akhir dari proses
transkripsi adalah penghentian atau terminasi. Jadi, proses pemanjangan berlangsung sepanjang gen ini. Kalau gen ini sudah mencapai akhirnya, ujungnya, maka ada komponen lain yaitu protein atau disebut faktor Rho bergabung ke sini. Kalau faktor Rho sudah bergabung ke sini, maka proses transkripsi selesai karena seluruh gen sudah mengalami proses transkripsi. Berhentilah proses transkripsi tersebut. Nah, maka saya jelaskan kembali, proses transkripsi terdiri atas 3 urutan. Inisiasi seperti ini, bergabungnya enzim RNA polimerase untuk memulai, kemudian pemanjangan dan terminasi ketika faktor Rho sudah mencapai ujung ruas penyandi tersebut. Dan komponen yang berperan dalam proses transkripsi adalah DNA, RNA polimerase, dan faktor Rho serta faktor Nus-A. Faktor sigma untuk memulai atau inisiasi bersama RNA polimerase, Nus-A untuk pemanjangan, dan faktor Rho untuk terminasi atau pengakhiran atau penyelesaian proses transkripsi. Demikian pembicaraan kita mengenai proses transkripsi yang merupakan bagian dari modul 5 KB1 di BMP Biol 4219 Genetika. Selamat belajar.